Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 789. Diana yang mendengar suaranya Kenshin. Dalam hatinya langsung bicara, kayaknya cowok ini yang ada di telepon tadi. Suaranya mirip sekali. Kalau benar dia orangnya, akan aku beri pelajaran dirinya. Diana pun memperhatikan, melihat Kenshin dengan curiga. Kemudian Kenshin berkata, "Oh ya Wan, Diana, kira-kira kabarnya gimana ya Wan sekarang?" Diana yang di situ pun kaget langsung jadinya. Namanya disebut tiba-tiba oleh cowok yang sedang dipantaunya. Iwan pun menjawabnya, "Ya nggak tahu bro, aku ini kan yang ada hubungannya itu lu bro. Lagian lu kan sudah dianggap ayah angkatnya. Mungkin dia rindu lu bro. Sekali-kali lu telepon saja ke mamanya." Iwan tertawa bicara begitu. Kenshin pun menyahutnya, "Ah lu Wan, ada-ada saja bicaramu. Masa aku harus telepon ke Julia itu? Itu nggak mungkin Wan. Tapi aku kira Diana sekarang dia sudah bisa jalan-jalan sendiri. Sayang Wan, anak sekecil itu. Kalau harus kehilangan kasih sayang mamanya." Kemudian salah satu pegawai toko di situ menghampiri Kenshin. Orang itu bicara, "Oh ya masnya, ini bernama Kenshin Himuraya. Ini kartu pengenal kerjanya jatuh di bawah meja. Saya melihat dan mengambilnya. Ini kartunya." Diana yang mendengarnya, nama Kenshin yang disebutkan, langsung terpantik emosinya. Diana pun bicara, "Oh jadi lu ini yang bernama Kenshin rupanya. Lu yang belagu di telepon tadi ya? Yang berani menantangku. Sekarang malah menyebut namaku. Kayaknya lu ini memang suka cari gara-gara orangnya. Diana, siapa yang lu bilang itu? Atau jangan-jangan lu menyindirku?" Kenshin kaget sekali. Wanita yang tak dikenalnya ini marah lagi ke dirinya. Kenshin pun bertanya, "Nona ini apa kenal saya sebelumnya? Kok tiba-tiba marah-marah begini?" Diana pun menjawabnya, "Ah lu jangan pura-pura nggak tahu lu. Kayak kura-kura dalam perahu. Berlagak belum tahu. Lu kan yang kerja cleaning service itu. Dan dibilang temanmu punya perusahaan dan bos pula. Katanya ada di Bali. Sekarang lihat aku ini. Aku kesini naik jet pribadi. Jangan macam-macam denganku. Ayo pengawal, beri laki-laki ini pelajaran. Paksa keluar dan pukul mukanya. Karena sudah berani menghinaku. Berani pula melawanku." Diana pun tak sabar ingin melihat Kenshin minta ampun-ampun. Menyesali apa yang dilakukannya. Serta minta maaf ke dirinya. Diana pun berkata, "Ayo lu cowok belagu. Berlutut di kakiku. Menangis-nangis dirimu. Lihat ini di samping kiri dan kananku. Ada pengawal-pengawal yang siap akan memukulmu. Di luar pun juga masih ada orang yang siap menunggu perintahku. Lu berurusan dengan orang lain mungkin tak mengapa. Tapi cari masalah denganku, itu sama saja cari mati dirimu. Lu kan yang katanya menyewa gedung itu. Tak mengizinkan acara temanmu Paijo aku gusur pernikahannya. Malah menantangku ingin membayarku. Lu saja tampang tak punya. Punya uang berapa dirimu? Asal lu tahu ya, sudah berapa banyak cowok kaya yang aku bejek-bejek mukanya. Aku injak-injak harga dirinya. Yang mereka berani menggodaku. Tapi tak tahu malu semua. Masih lebih kaya aku. Kok percaya diri ingin jadi cowokku? Makanya aku buat malu mereka semua. Malah lu cleaning service begini. Wajah miskin tak tahu diri pula. Berlagak seperti orang kaya. Bos apa lu memangnya? Bos bersih-bersih jalanan apa bos yang ngaku-ngaku?" Kenshin menjawabnya, "Oh jadi Nona ini orang yang ditelepon tadi. Kok bisa kita bertemu di sini? Cepat pula Nona Diana ke Bali. Pakai pesawat pribadi pula. Masa kangen denganku ini? Padahal kan kita sudah bicara lama. Tapi sekarang malah bertatap muka. Kalau nggak ingin bertemu denganku, lantas kenapa Nona ke sini?" Waduh, perkataan Kenshin jarang-jarang sekali begini. Menggoda cewek yang belum dikenalnya. Dengan percaya dirinya. Tentu saja Diana menjadi murka. Api terpancar di pandangan wajahnya. Emosinya naik tinggi.
Karena baru pertama kalinya, ada cowok yang berani bilang begitu ke dirinya. Diana pun berkata, anjing lu, tolol lu ya, maksudnya lu bicara apa memangnya? Mau bilang gua ini suka ke lu? Mau bilang gua ini cewek lu gitu? Bagai bumi dan langit, lu ngomong gitu nggak pantas ke gua. Ayo Pak Garda dan Pak Emon, hajar laki-laki kurang ajar ini sampai babak belur mukanya. Karena sudah keterlaluan kata-katanya. Telepon juga orang yang di luar, agar berjaga-jaga untuk mencegahnya. Cowok brengsek ini melarikan diri. Kenshin diancam Diana, dibilang kasar sekali dirinya. Kenshin pun hanya melihat saja, belum menjawab dan bicara. Sedang salah satu bodyguard Diana itu berkata, menelpon temannya yang ada di luar. Pak Garda itu bicara, halo Kiwanji, ini ada target yang akan kita hajar nanti. Tolong beritahukan pada yang lainnya, untuk bersiap-siap. Karena Nona Putri Diana telah memerintahkan, untuk mengeksekusinya. Sebentar lagi akan saya bawa keluar. Namun Kiswanji itu menjawabnya, halo Pak Garda, saya mau tanya dahulu. Apa laki-laki yang di dalam? Seorang pemuda yang bernama Kenshin, yang akan jadi targetnya. Pak Garda pun menjawabnya, iya itu benar Kiwanji. Kok lu bisa tahu namanya? Kiwanji pun menjawabnya, lebih baik dibatalkan dan diundur dulu Pak Garda. Sebab di sini saya mengenal seorang bodyguard pula, yang diam-diam melindungi seseorang. Bukan satu atau dua orang jumlahnya, tapi ada banyak yang menjaganya. Teman saya yang ahli bela diri itu bicara, sedang bertugas melindungi seorang pemuda, yang sekarang ada di dalam toko. Dia bernama Kenshin. Tapi pemuda itu tak mengetahuinya. Teman saya ini pun tak menyebutkan siapa Kenshin itu. Hanya menjalankan tugas dari seseorang. Jadi Pak Garda, pemuda itu bukan orang sembarangan. Mungkin dia anaknya mafia atau gangster ternama. Lebih baik Pak Garda pura-pura saja, bilang pada Nona Putri Diana. Sedang banyak orang dan bahaya untuk dilakukan. Kalau kita menghajar Kenshin itu, bisa-bisa kita yang terkena masalah. Sebab di antaranya ada oknum polisi yang membawa senjata api. Pak Garda pun membalasnya, kalau benar apa yang kamu katakan Kiswanji, berarti pemuda ini adalah anaknya mafia besar, yang bisa membeli oknum-oknum polisi. Baik kalau gitu nanti saya sandiwara seperti katamu. Pak Garda pun juga mendapat pesan pula dari anak buahnya yang berjaga di luar, tentang hal yang sama seperti yang dikatakan Kiswanji. Kemudian Diana bicara pada Kenshin, ayo lu keluar, biar tahu siapa gua ini. Kenshin pun menjawabnya, baik saya akan lakukan, kebetulan saya ingin makan di warung depan. Kenshin pun berjalan. Diana lalu memerintahkan pada kedua pengawalnya agar siap-siap untuk menghajar Kenshin. Saat ada di tempat pinggir jalan, Diana berkata, ayo Pak Borga hajar mukanya. Ayo Pak Emon tendang badannya. Beri laki-laki ini pelajaran berharga. Namun Pak Borga itu menjawabnya, maaf Nona Putri Diana, di sini lagi ada banyak orang. Lebih baik nanti saja saya lakukan. Pak Emon di sampingnya pun juga bicara hal yang sama. Diana pun menjadi marah. Langsung saja berkata, kalau Pak Garda nggak memukulnya sekarang, saya pecat Pak Garda dan Pak Emon. Karena nggak becus dalam kerjanya. Diana pun lalu memanggil Kiswanji, bodyguard lain yang ada di situ. Sini-sini Pak Kiswanji, suruh orang-orang ke sini, untuk memukul pria ini. Namun Kiswanji dan lainnya pun berkata, maaf Nona Putri Diana, untuk saat ini kita undur saja dahulu. Karena tidak aman untuk keselamatan kita, serta juga keselamatan Nona Putri Diana. Diana pun terkejut dirinya. Para bodyguardnya semua menolak akan perintahnya untuk menghajar dan memukul Kenshin. Diana pun melihat Kenshin yang masih tenang dalam ancamannya. Kenshin pun bicara, oh ya Nona cantik, apa sudah selesai urusannya dengan saya? Kalau sudah selesai saya makan dulu di warung depan. Nanti kita selesaikan lain waktu saja. Karena aku nggak ada waktu untukmu. Waduh Kenshin bilang Diana cantik. Diana tidak tersipu. Malah Diana berkata, lu nggak pantas bilang-bilang aku cantik. Tunggu apa lu bisa hidup sampai besok pagi. Akan aku teleponkan seseorang untuk menghabisimu. Tunggu saja kamu sampai nanti.
Kenshin hanya tersenyum. Kemudian mobil supercar tiba di situ, yang bertuliskan nama Diana Limited Edition, Lamborghini The New Versi, berada di dekat Kenshin, yang akan menjemput Diana. Kenshin kaget jadinya, wanita ini punya mobil yang sama dengannya. Kenshin yang melihat itu langsung ditegur Diana. Apa lu lihat-lihat? Ini mobil gua yang seharga kapal pesiar mewah, yang aku bawa naik jet pribadi. Tak pantas orang sepertimu melihat dengan matamu. Diana pun dibukakan pintunya oleh salah satu bodyguardnya. Diana pun masuk ke mobil mewahnya. Namun mesinnya tiba-tiba tak menyala, karena sopirnya tak sengaja menekan tombol rahasia, hingga otomatis terkunci, tak bisa dinyalakan. Hingga beberapa menit, 10 menit juga belum berjalan, Diana pun marah-marah, memarahi sopirnya, dibentak-bentak olehnya. Kenshin yang melihatnya lalu berkata, "Hei Nona Diana, jangan kasar begitu sama sopirnya. Jangan mentang-mentang kamu kaya, lantas bisa seenaknya dengan orang yang kamu pekerjakan. Hargai bawahan sebelum dihargai orang." "Oh ya Pak Sopir." Tekan tombol 99334455. Dengan huruf kapital Lamborghini Diana Limited Edition. Pasti akan menyala mesinnya. Diana pun murka. "Hei lu cowok belagu brengsek miskin jelek anjing lu. Nggak pantas lu menegur gua. Syok tahu pula tentang mobilku. Memangnya siapa lu ini?" Kenshin pun tersenyum. Sambil makan permen karet, Kenshin berjalan menuju warung pinggir jalan. Tiba-tiba mesin Lamborghini itu menyala. Pak sopir pun berkata, "Lo ini benar Nona Putri Diana?" Kode dari anak itu benar ternyata. Diana terkejut jadinya, melihat Kenshin dengan kagetnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys.